Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti simulasi untuk ibadah hari Minggu, di mana sesuai dengan protokol kesehatan dari Majelis Sinode, pemerintah dan PGI, kita akan sama-sama mengikutinya. Yang dilakukan adalah pertama kita harus cuci tangan, yang kedua kita harus memakai masker, lalu kemudian sama-sama kita akan mengikuti aturan yang akan ditunjuk oleh protokol. Saya kira nanti kita ikut masing-masing. Terima kasih. Tuhan berkati. Dan saudara, itulah simulasi yang kita lakukan untuk peribadahan kita di hari Minggu. Biarlah semua itu dapat memberi tuntunan yang baik bagi kita semua. Terima kasih.
Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah keluarga tanggal 29 Juli 2020. Kiranya kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Salam. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita berdiri. Kita bersama-sama membaca kitab Mazmur 18 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-26. Sekali lagi dari Mazmur 18 ayat 21 sampai 26, demikian ini bunyi firman Tuhan. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah ku jauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Bapak Ibu dan Saudara, kita satu dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Hari ini kami kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, datanglah ke tengah-tengah kami di lingkungan keluarga kami masing-masing.
agar kami dapat menyimak apa yang akan diberitakan dalam firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berdiri. Kita sama-sama membaca Alkitab dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yosua 14, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Yosua 14, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-15. Demikian ini bunyi firman Tuhan. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang, telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kitab yang baru kita baca tadi diberi judul oleh Majelis Sinode dengan judul Upah dari Kesetiaan. Ternyata Bapak, Ibu, dan Saudara, kesetiaan itu adalah sesuatu yang paling penting. Tuhan melihat kesetiaan untuk mendapatkan banyak berkat dari Tuhan. Kita bisa mengerti bagaimana Tuhan memberikan gunung yang baik kepada Kaleb. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana Kaleb bisa mendapatkan hal seperti itu? Ternyata kalau kita baca pelan-pelan dari kitab ini memberikan informasi bahwa ketika
pengintaian tanah Kanaan sekitar 40 tahun yang lalu menurut Kaleb, ternyata Kaleb adalah salah satu bagian dari 12 orang yang harus mengintai Kanaan. Kenapa diintai? Karena pada waktu itu posisi Kanaan cukup kuat dan cukup megah, sehingga sebelum orang Israel menyerang, maka mereka harus melihat dulu apa yang terjadi di seberang Sungai Yordan, khususnya Kanaan. Nah, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, ternyata memang Kanaan itu subur, luar biasa suburnya. Tetapi ketika mereka melihat orang-orang, ternyata memang orang-orangnya cukup besar dan tinggi, yaitu yang disebut dengan orang enak. Nah, semua orang ketika masuk ke tanah Kanaan itu, mereka memotong hasil-hasil tadi tanaman yang ternyata memang subur-subur. Tetapi mereka ketakutan ketika mereka melihat ada orang-orang raksasa di situ. Nah, ketika pulang kembali ke seberang Sungai Yordan dari pengintaian, 10 suku atau 10 orang yang ditunjuk dari 12 suku itu, 10 orang mengatakan bahwa memang subur, tetapi mereka terasa sangat kecil seperti semut katanya. Tetapi Kaleb dan pada waktu itu Yosua mengatakan tidak. Kaleblah yang menyatakan bahwa memang mereka besar-besar, tetapi Kaleb mengatakan Tuhan menyerahkan tanah itu pada kita, jadi kita jangan khawatir. Itulah sebenarnya yang terjadi, yang menjadi sesuatu perhatian penting. Lalu menurut Kaleb juga bahwa ia pernah dijanjikan oleh Musa ketika ia akan mendapatkan banyak hal, maka Musa menjamin bahwa Kaleb akan mendapatkan tanah yang diinjaknya. Kita bisa baca itu dalam ayatnya yang ke-9. Mau dikatakan Bapak Ibu dan Saudara bahwa Kaleb diberikan hadiah khusus karena ia setia. Jadi daerah pegunungan yang diminta oleh Kaleb ini adalah daerah yang cukup tinggi dan itu memang sangat indah. Nah, Kaleb menyatakan itu karena bukan keinginannya, tapi karena ada janji Musa. Meskipun Musa sudah mati dan Yosua pun mendengar janji Musa itu, maka Yosua sebagai pimpinan baru, ia berpikir Kaleb ini memang harus diberi apresiasi karena ia setia. Kaleb bukan setia ketika ia melakukan pengintaian saja, tetapi sampai usianya yang ke-85 tahun Kaleb setia. Kesetiaan itu ternyata mendapatkan apresiasi. Pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara adalah, mengapa Kaleb bisa setia? Ya, karena Kaleb mengerti bahwa Tuhan yang memberikan berkat baginya itu bukanlah hanya ketika ia berperang, tetapi ketika ia dalam situasi damai, ia pun menunjukkan kesetiaannya sehingga ia tetap menjadi orang-orang yang setia. Itu yang diperhatikan Allah melalui Yosua, sehingga akhirnya Kaleb mendapatkan bagiannya. Bapak Ibu dan Saudara, berdasarkan cerita ini, maka mari kita sama-sama lihat sekarang diri kita sendiri. Apakah kita setia juga pada Tuhan? Apakah karena kondisi sekarang yang katanya sangat modern, lalu kemudian digoda oleh berbagai macam situasi, maka berarti kita lebih berat daripada Kaleb? Oh tidak, jangan katakan begitu. Setiap zaman ada pergumulannya masing-masing. Kaleb pada waktu itu punya pergumulan. Ya tentu pergumulannya bukan mengikuti zaman sekarang, karena pada waktu lalu, pada waktu Kaleb
Mana ada yang istilah internet tuh? Internet itu kan baru-baru zaman sekarang ini. Tetapi yang jelas Kaleb bisa menunjukkan kesetiaan pada zamannya, pada masa ia hidup. Ketika ia sudah tua, usia 85 tahun, ia pun masih menunjukkan kesetiaan itu. Sekarang, mari kita coba bandingkan. Apakah kita setia pada Tuhan seumur hidup kita? Ini yang mungkin menjadi pertanyaan penting. Kalau ini menjadi sesuatu yang penting bagi Allah untuk kita, maka jika kita tidak setia, apa yang terjadi? Tuhan akan singkirkan kita. Tuhan tidak suka dengan yang tidak setia. Kenapa? Karena Tuhan itu setia. Jadi kita diminta setia pada Tuhan. Kalau begitu, daripada kita melihat orang lain, menilai orang lain, mari kita nilai diri kita sendiri. Mari kita sama-sama memeriksa diri kita sendiri. Pertama, setiakah kita pada Tuhan? Kalau kita menyatakan setia, yang kedua kita jawab, rajinkah kita gereja? Rajinkah kita membuka Alkitab? Rajinkah kita menyebarkan berita yang baik? Tidak perlu harus berkhotbah, tapi melalui perilaku, melalui cara hidup dan lain sebagainya. Santai saja sebenarnya, tetapi jelas tertuju pada apa yang Allah kehendaki. Baik kita berada di tengah-tengah keluarga, baik kita berada di tengah-tengah kehidupan persekutuan, atau justru di tengah-tengah masyarakat. Bukankah kadang-kadang kita sering berpikir begini, kalau di tengah keluarga sih ya boleh-boleh saja lah, di tengah persekutuan ya namanya saja sama-sama satu iman. Tapi kalau di luar, kadang-kadang kita merasa khawatir, takut, dan kadang-kadang kita merasa gentar juga. Jadi, Bapak Ibu dan Saudara, pada waktu Yosua mengatakan ini, memang ia pada waktu itu masih satu iman. Memang di situ perbedaan kita. Tetapi yang jelas adalah pergumulannya tiap-tiap zaman berbeda. Yang paling penting yang mau kita sama-sama perhatikan adalah apakah dalam zaman kita bisa setia. Itulah yang harus kita tanya dari sekarang, sehingga berkat Tuhan akan diberikan pada kita, bukan saja pada kita, tapi pada anak-anak, pada keturunan kita kelak di kemudian hari. Biarlah itu menjadi hal yang baik bagi kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sama-sama satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang kami puji dan sembah di dalam nama Yesus, puji-pujian selalu kami naikkan padamu, karena Engkau adalah Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau memberikan penjelasan bagi kami, bagaimana
Tuhan menuntut kami untuk setia, karena Engkau sendiri setia. Kami belajar dari cara hidup Kaleb bin Yefun yang menunjukkan kesetiaannya, bukan saja ketika ia masih muda dan ketika ia turut berperang merebut dari tanah Kanaan, tetapi justru setelah tua ia tetap menunjukkan kesetiaannya. Ternyata kesetiaan itu harus dilakukan sepanjang hidup yang Engkau berikan bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, belajar dari apa yang diungkapkan oleh Alkitab ini tentang Kaleb. Kami sebagai orang-orang beriman harus melihatnya sebagai satu kebutuhan iman. Kesetiaan memang bukanlah sesuatu yang mudah. Kesetiaan selalu berhadapan dengan banyak tantangan pergumulan-pergumulan yang ada. Untuk itu Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami keyakinan, beri kami kepercayaan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Sama seperti Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya Israel pada zaman lalu. Itulah sebabnya kami harus juga menunjukkan kesetiaan itu, bukan saja kami, tetapi anak-anak kami, keluarga kami, cucu, bahkan cicit dan seterusnya. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami bukan sebagai orang-orang yang hanya mengetahui tentang kesetiaan di zaman kami hidup, tapi kami juga harus memperlihatkan kesetiaan itu ketika kami sudah lanjut. Inilah yang perlu kami pertimbangkan baik-baik sebagai kehidupan orang percaya. Bagi kami yang sudah mengikuti dan sudah setia sampai tua, itu menunjukkan sesuatu berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi bagi kami yang masih muda, kami juga harus tetap belajar bagaimana kami harus tetap menjadi orang setia kepadamu. Kami mengerti pasti banyak tantangan-tantangan, apalagi kehidupan di zaman modern ini. Setiap zaman memang selalu ada tantangan, dan kami ingin dalam setiap tantangan, dimanapun kami berada dalam situasi apapun, kami juga tetap setia kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami keyakinan dan kepercayaan. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Tuhan, kami teringat juga akan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang saat ini terbaring sakit, baik oleh karena sakit tua, ataupun sakit oleh karena COVID, ataupun sakit-sakit lain yang kami tidak ketahui. Tuhan, bantu mereka dalam perawatan, dalam obat-obatan, berkati supaya semuanya itu dapat memberikan bantuan kesembuhan. Bagi warga jemaat kami atau bagi setiap yang dalam kesulitan oleh karena ekonomi, oleh karena berbagai macam situasi yang menyulitkan karena COVID ini, Tuhan bantu kami supaya kami juga tetap dapat terus percaya pada Tuhan di tengah-tengah situasi yang paling sulit. Kami mengerti bahwa ada berbagai macam informasi bahwa kemungkinan kami juga akan mengalami situasi yang sangat sulit, resesi pada akhir tahun ini. Tuhan, kami mengerti bahwa kami tidak mudah melewatinya. Oleh karena itu kami mohon Tuhan berkati kami supaya kami tetap dapat lakukan yang baik. Kami hanya mohon kepadamu karena hanya Engkaulah Allah kami, hanya Engkaulah kekuatan kehidupan kami. Tuhan, kami teringat juga akan semua rekan-rekan kami yang dalam suasana sukacita oleh karena mereka berbahagia karena hari ulang tahun kelahiran, ataupun ulang tahun perkawinan, ataupun karena mereka sudah mendapatkan tempat yang baru dalam posisi kerja yang diharap-harapkan, atau mereka yang sekarang bersukacita oleh karena mereka mendapatkan tempat pendidikan yang baru dan lain sebagainya. Tuhan, berkati kami dalam suasana sukacita damai sejahtera ini. Biarlah kami selalu mengingat bahwa semua itu kami peroleh karena Engkau yang memberkati kami. Kami juga teringat Tuhan akan pergumulan kami masing-masing dalam hidup. Tuhan, kiranya menolong supaya apa yang kami sama-sama lakukan dan kerjakan, kiranya itu berkenan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa atas semuanya ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita berdiri, kita sama-sama sampai pada amanat pengutusan. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengar.
Bapak, Ibu, dan saudara, arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara, kita sama-sama akhiri ibadah kita pada hari ini. Semoga apa yang sama-sama didengar itu dapat memotivasi kita untuk mengikuti firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita minggu ini. Ada beberapa hal Bapak, Ibu, dan saudara yang perlu dijelaskan tentang kegiatan kita pada akhir-akhir ini. Pertama, tentang ibadah hari Minggu. Pada ibadah hari Minggu itu kita melakukan live streaming. Tapi memang kita akui bahwa 2 minggu terakhir ini kita mengalami gangguan teknis. Inilah memang tantangan teknologi. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara, tim multimedia kita sudah menemukan solusinya. Kita berharap pada minggu-minggu mendatang online ini akan menjadi lebih baik lagi, dan mohon dukungan dari Bapak, Ibu, dan saudara semua. Kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, adalah tentang protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini kita harus tetap melakukannya. Jelas, yang pertama adalah memakai masker, yang kedua cuci tangan, yang ketiga kita juga menjaga jarak. Lalu kemudian untuk yang hadir itu juga dilihat dari usianya 17 sampai 60. Tetapi untuk yang 60 tahun ke atas, mungkin ini menjadi perhatian penting Bapak, Ibu, dan saudara. Kenapa? Karena untuk protokol kesehatan yang usia 60 tahun ke atas ini menjadi pertimbangan khusus. Artinya menjadi pertimbangan khusus, mungkin Bapak, Ibu merasa sehat, tetapi aturan yang ada adalah bahwa usia di atas 60 tahun itu diharapkan menjaga diri untuk tidak datang ke rumah. Kenapa? Karena kalau Bapak, Ibu masih juga datang ke gereja, itu bisa menjadi resiko. Resikonya bukan saja untuk resiko pribadi, tapi resiko gereja. Apabila itu justru mendapatkan pemeriksaan langsung, maka itu akan menjadi semacam diskualifikasi. Kenapa Bapak, Ibu, dan saudara? Saya hari Senin itu pergi ke sinode dan bertemu dengan Ketua 1 MS. Ketika kami berbincang-bincang, ia katakan begini, ketika kami live streaming di Anugerah Bekasi, kami itu langsung dilihat oleh semua unsur aparat, baik itu yang namanya tentara, polisi, sekaligus dengan Satgas. Satgas itu ternyata bisa datang tiba-tiba. Tolong perhatikan, Satgas itu bisa datang tiba-tiba dan ia bisa memeriksa. Dan rekomendasinya bisa saja gereja ditutup. Mohon perhatian bagi kita sekalian, supaya pelanggaran ini jangan terjadi. Mengapa? Kita juga melihat bahwa Jakarta kembali merah. Ini menunjukkan bahwa situasi kita memang betul-betul perlu perhatian khusus. Mohon ini menjadi perhatian kita bersama, karena kita bukan melarang, tapi ini situasi untuk menjaga kebersamaan kita. Biarlah itu menjadi hal yang baik bagi kita sekalian. Terpujilah Kristus. Amin. Shalom Bapak, Ibu. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti simulasi untuk ibadah hari Minggu, di mana sesuai dengan
protokol kesehatan dari Majelis Sinode, pemerintah dan PGI, kita akan sama-sama mengikutinya. Yang dilakukan adalah pertama kita harus cuci tangan, yang kedua kita harus memakai masker, lalu kemudian sama-sama kita akan mengikuti aturan yang akan ditunjuk oleh Bapak Lurah. Saya kira nanti kita ikut masing-masing. Terima kasih. Tuhan berkati. Dan saudara, itulah simulasi yang kita lakukan untuk peribadahan kita di hari Minggu. Biarlah semua itu dapat memberi tuntunan yang baik bagi kita semua. Terima kasih.